Biskuit memang paling enak dijadikan teman ngeteh maupun ngopi. Biskuit merupakan produk pangan hasil pemanggangan yang dibuat dengan bahan dasar tepung terigu dengan kadar air akhir kurang dari 5%. Biasanya formulasi biskuit dibuat dengan diperkaya bahan-bahan tambahan seperti lemak, gula, serta bahan pengembang. Lalu bagaimana proses pembuatan dari biskuit ini? Nah guys, kali ini kita akan cari tahu mengenai proses pembuatan dari biskuit. Sebelum itu, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya guys, agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dan menambah wawasan kalian. Biskuit dibuat dengan bermacam-macam jenis, terutama dibedakan atas keseimbangan yang ada antara bahan utama tepung, gula, lemak, dan telur. Kemudian juga bahan tambahan seperti coklat, buah-buahan, dan rempah-rempah yang memiliki pengaruh terhadap cita rasa. Sifat masing-masing biskuit ditentukan oleh jenis tepung yang digunakan, proporsi gula dan lemak, kondisi dari bahan-bahan tersebut pada saat ditambahkan dalam campuran, metode pencampuran, penanganan adonan, dan metode pemanggangan. Kualitas biskuit selain ditentukan oleh nilai gizinya, juga ditentukan dari warna, aroma, cita rasa, dan kerenyahannya. Kerenyahan merupakan karakteristik mutu yang sangat penting untuk diterimanya produk kering. Kerenyahan salah satunya ditentukan oleh kandungan protein dalam bentuk gluten tepung yang digunakan. Nah guys, sebelum ke proses pembuatan, kita terlebih dahulu akan cari tahu mengenai bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan biskuit. Yang pertama ada tepung. Tepung memberikan struktur dasar pada quick bran. Biskuit memerlukan tepung dari golongan soft dan weak dengan kandungan protein yang rendah. Biasanya pada pembuatan biskuit digunakan tepung terigu dengan kadar protein 7-8%. Namun dengan perkembangan teknologi pengolahan pangan, maka dibuatlah tepung non-gandum sebagai substitusi tepung terigu seperti tepung tapioka, tepung ubi jalar, tepung kacang tunggak, tepung talas, dan lain-lain. Pemakaian tepung ini selain manfaat dari komposisinya yang mengandung nutrisi, juga untuk meningkatkan potensi produk lokal. Di dalam pengolahan biskuit sendiri, selain dapat mempengaruhi tekstur produk akhir, juga meningkatkan nilai gizi berupa energi. Yang kedua ada telur. Menurut Flick dalam Das Rocher, beberapa jenis telur digunakan dalam produksi kue, biskuit, dan sejenisnya. Telur utuh mengandung 8-11% albumen atau putih telur dan 27-32% kuning telur. Albumen berfungsi sebagai agen siap pengeras, sedangkan kuning telur sebagai agen siap pengempuk. Penambahan telur dalam pembuatan produk-produk biskuit mempunyai fungsi menyeimbangkan warna, menambah cita rasa, sebagai bahan pengempuk, dan menambah nilai nutrisi. Wellington menyatakan ada 3 sifat telur yang paling penting, yaitu kemampuan pembuihan, emulsifikasi, dan koagulasi. Yang ketiga ada bahan pengembang. Menurut Lawson, bahan pengembang adalah bahan yang mampu menghasilkan gas karbon dioksida, sehingga dapat mengembangkan butter maupun dough hingga mencapai ukuran yang semestinya selama proses pemanggangan. Bahan pengembang yang banyak digunakan dalam pembuatan biskuit adalah tepung soda kue. Penggunaannya yang luas dari sodium bikarbonat sebagai bahan pengembang didasarkan pada harga yang murah, tidak beracun, mudah penggunaannya, relatif tidak terasa dalam produk akhir, dan memiliki kemurnian tinggi. Yang terakhir ada air. Air mempunyai sifat yang nyata terhadap sifat-sifat adonan. Air dalam adonan selain berfungsi untuk melarutkan garam, juga membantu menghasilkan adonan yang homogen. Air juga berfungsi untuk membasahi pati dan protein tepung yang nantinya dapat membentuk kerangka dalam adonan. Air dianggap sebagai agen siap pengeras karena bergabung dengan protein dari tepung dan membantu dalam pembentukan gluten. Sekarang kita lanjut ke proses pembuatannya guys. Proses pembuatan biskuit secara garis besar terdiri dari pencampuran, pembentukan, dan pemanggangan. Tahap pencampuran bertujuan meratakan pendistribusian bahan-bahan yang digunakan dan untuk memperoleh adonan dengan konsistensi yang halus. Terdapat 3 metode pencampuran yaitu single stage, multiple stage, dan continuous. Pada metode single stage, semua bahan dicampur menjadi satu dan dimixer bersamaan. Pada multiple stage, mungkin terdiri dari 2 tahap atau lebih. Pertama yang dicampur adalah lemak dan gula. Kemudian bahan-bahan cair, selanjutnya bahan-bahan lainnya.
Pada metode continuous biasanya dipilih karena keefektifannya memaksimalkan output dan meminimalkan input karena proses yang kontinu. Pencampuran adonan cookies biasanya diawali pencampuran antara gula dan shortening, kemudian bahan-bahan lain seperti tepung dan bahan pengembang dimasukkan. Adonan yang diperoleh selanjutnya dicetak sesuai dengan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Adonan biskuit dibentuk lembaran-lembaran dan dipotong-potong dengan pisau pemotong atau alat pencetak biskuit. Adonan yang telah dicetak selanjutnya dipanggang dengan oven. Pemanggangan merupakan hal yang penting dari seluruh urutan proses yang mengarah pada produk yang berkualitas. Selama pemanggangan, lemak mencair, gula melarut, bahan pengembang melanjutkan aktivitasnya, struktur terbentuk, cairan dipindahkan, dan terjadi keras pada permukaan dan pembentukan warna. Suhu oven pada proses pemanggangan tergantung pada jenis, bentuk dan ukuran dari produk yang dibuat, dan dijaga sifat-sifat dari bahan-bahan penyusunnya. Pada umumnya, suhu pemanggangan biskuit antara lain 218 sampai 232 derajat Celcius dalam waktu 15 sampai 20 menit. Semakin sedikit kandungan gula dan lemak, suhu pemanggangan dapat lebih tinggi. Oven sebaiknya tidak terlalu panas ketika bahan dimasukkan, sebab bagian luar akan terlalu cepat matang. Hal ini dapat menghambat pengembangan dan permukaan cookies menjadi retak-retak. Setelah pengembangan, diperlukan penanganan selama pendinginannya. Jika cookies terlalu cepat didinginkan, bisa terjadi keretakan. Keretakan internal biasanya tidak segera terlihat, tetapi karena kerusakan selama pengemasan dan pendistribusiannya. Mutu biskuit di samping ditentukan oleh nilai gizinya, juga ditentukan oleh warna, aroma, cita rasa, dan kerenyahannya. Dari sekian parameter tersebut, yang paling menentukan adalah kerenyahannya. Setelah dingin, biskuit dapat segera dikemas dan didistribusikan. Nah, itu dia guys proses pembuatan biskuit. Kalau kalian mau ngeteh atau ngopi, jangan lupa sediakan cemilan yang satu ini ya guys. Sampai di sini dulu ya guys video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus tonton video di channel YouTube ini agar menambah wawasan kalian, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Let it go.